مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita malam hari ini, berkumpul bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan yang masyhur yang disaksikan oleh Allah, Nabi dan para malaikatnya, dan mudah-mudahan karena kesaksian tersebut Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua, dan juga Allah berikan kepada kita semua keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanallah, tadi baru saja kita baca Qasidatul Burdah, Qasidah Burdah dari Imam Muhammad bin Said Al-Busiri. Di salah satu bait dikatakan, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Maka berbahagialah kita wahai segenap kaum muslimin, bahwasanya Allah memberikan kepada kita semua seorang penuntun, pemberi hidayah, seorang nabi yang kemuliaannya jauh-jauh hari sudah Allah berikan, bahkan sampai nanti ketika semua alam semesta ini sirna, tetap sang nabi tersebut selalu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu fondasi yang enggak bisa dihancurkan. Kemuliaan nabi itu mutlak, sebab Allah yang memberikan. Sehingga kalau kita perhatikan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketika Allah menyebutkan kata rahmah, maka bisa kita fahami yang dimaksud rahmat tersebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ketika Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu lebih luas daripada segala sesuatu. Dalam ayat diskusi lain Allah mengatakan wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu telah mendahului murkaku. Jadi kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Dalam hadis Nabi bersabda, ana rahmatul muhdah, aku adalah rahmat yang diberikan oleh Allah untuk semesta alam. Sehingga kita tahu bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW itu adalah wujud daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu apapun yang kita kerjakan daripada kebaikan di dunia sampai di akhirat, selama dia berhubungan dengan Nabi, maka pasti mulia di hadapan Allah. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan, man bata kalan min talabil halal bata maghfuran lah. Barang siapa yang di malam hari dia tidur lelap sampai ngiler-ngiler, tengorok-ngorok, sebab dia seharian habis kerja cari yang halal, maka semalaman itu kata Nabi SAW dia dalam ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik nih, ini bentuk rahmat dari Allah. Kalau dia tidur nyenyak sampai tengorok-ngorok, sampai ngiler-ngiler, jungkir balik, saking lelapnya dia tidur, kalan kata Nabi. Jadi benar-benar lebih daripada sapi lah. Bukan tidur kubo, lebih daripada sapi lagi. Belajar mati. Paham kan tidur belajar mati itu? Orang mati bisa nggak dibangunin? Inilah kecuali pakai izin Allah baru bangun. Nah ini dia belajar mati, tidurnya dia begitu. Sebab apa? Dia kecapean seharian. Dia cari rizki yang halal untuk keluarganya. Maka kata Nabi, selama dia tidur itu dia selalu dalam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita harus selalu bahagia kita jadi umat Nabi Muhammad. Harus selalu senang. Nggak boleh kita tuh sedih-sedih. Nggak boleh kita ngerasa, oh saya kurang kalau jadi umat Nabi Muhammad. Oh saya ini begini, kok kayaknya susah jadi umat Nabi Muhammad, dikit-dikit bid'ah. Bapakmu tuh bid'ah. Kayak bapaknya dia kan nggak ada di sama Nabi. Benar kan bid'ah? Jadi itu dia kurang pengetahuan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, man zara qabra walidayhi aw ahadihima,
barang siapa yang ziarah ke kuburan orang tuanya atau salah satu dari keduanya, fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, wa qara yasin indahu, dan membaca surat Yasin, ghufira lahu, maka diampunkan dosanya sama dosa orang tuanya setiap Jumat. Setiap Jumat. Ini termasuk sunnah. Kerjakan. Oh berarti boleh ziarah lah, ini Nabi yang nyuruh. Baca Yasin lah, itu Nabi yang nyuruh. Di mana kitabnya? Di Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, dalam kitab kumpulan-kumpulan hadis Nabi wal Hikamil Muhammadiyah yang dikumpulkan oleh almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Sebutkan sini. Bahkan dalam hadis lain Nabi menegaskan, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli yaumil jum'ati marratan kutiba lahu baran wa yughfar lahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berziarah ke kubur orang tuanya atau salah satu dari keduanya di setiap hari Jumat atau sekali daripada hari Jumat. Loh kenapa kok sekali? Di sini Nabi tahu. Kadang-kadang kita punya orang tua kuburnya di mana, kita kerjanya kan di mana. Kayak banyak di antara kita ini kan pendatang. Ada yang datangnya dari Kelandasan, ada yang datangnya dari Kampung Baru, ya datang ke sinilah. Atau yang dari keluar kota juga, dia pendatang ke kota Balikpapan, orang tuanya di luar. Nah kemudian satu kesempatan atau pas lebaran dia ada waktu untuk pulang kampung. Kebetulan salah satu atau kedua orang tua sudah meninggal, dia ziarahin hari Jumat. Beb, kalau nggak hari Jumat nggak apa-apa, tapi nanti hari Jumat ambil juga apa? Untuk ngambil hadis tadi ini nih. Apa kata Nabi SAW? Sekali aja, paling tidak waktu dia bisa berkunjung ke kotanya dia, sekali di hari Jumat dia bacakan Yasin di kubur orang tuanya, maka ditulis sama Allah ini anak-anak berbakti. Oh kalau sudah ditulis sama Allah anak berbakti, kira-kira apa manfaatnya? Enak. Dalam hadis Nabi bilang, man arda walidayhi faqad ardallah, wa man asqata walidayhi faqad asqatallah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ngebuat ridho orang tuanya sama saja dia telah ngebuat ridho Allah. Yang ngebuat murka orang tuanya sama saja dia ngebuat murka Allah. Lah berarti kalau dia ditulis sama Allah sebagai anak berbakti apa? Dia anak yang ngebuat ridho orang tuanya. Berarti urusan dia di dunia bahkan sampai akhirat bakal mudah. Itu yang bisa kita kerjakan sehari-hari. Jadi nggak perlu repot-repot kita, Beb saya belum siap sholat sunnah, nanti dulu nggak apa-apa. Jangan kebanyakan sholat sunnah, sebab sunnah Nabi SAW ini sangat banyak. Bayangin dimulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Jadi nggak harus, oh Habib mau kok nggak sholat sunnah, misalkan saya nggak pernah lihat Habib mau tahajud. Ya sebentar dulu, gimana mau tahajud, tidurnya aja habis subuh, nggak ada sholat tahajud. Lebih kok nggak duha, lah kan baru tidur tadi itu. Gimana mau sholat, anaknya baru tidur. Lu bukan nyari pembelaan. Sebab ada satu kaidah, la yudraku kullu la yutraku kullu. Kamu nggak bisa dapetin semua. Sunnah Nabi kan nggak bisa kerjakan semua, tapi jangan ditinggalkan semua. Terus Bib, kalau dia ninggalkan, jangan dihina, orang-orang cuma sunnah kok. Tapi orang yang kerjakan sunnah dapat kemuliaan. Mungkin ada sunnah lain yang inti orang nggak kerjakan, anak kerjakan. Misalkan anak sudah nikah, yang lainnya kan banyak yang belum, atau ada yang sudah nambah, anaknya yang belum. Masing-masing sudah punya kelebihan dan kekurangan. Walhasil jangan dicela. Oh si ini nggak ngerjakan sunnah, oh si ini bukan ulama sunnah, si ini bukan ulama sunnah. Sunnah yang mana? Bahkan saking sayangnya Allah sama Nabi, begitu juga kita umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi mengatakan, man istamsaka man tamassaka bis sunnah dakhalal jannah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan satu sunnah aja, satu aja nih, bis sunnah kata Nabi, satu sunnah dia jaga, masuk rumah kaki kanan ucapkan salam, keluar rumah kaki kiri baca doanya ucapkan salam, satu aja masuk surga kata Nabi. Satu doang. Lah bayangin kalau dia kerjakan banyak, bayangin kalau dia kerjakan banyak, nyenengkan hati orang dengan cara yang diperhatikan oleh syariat. Habis itu dia berbuat baik, senyum, dia ngasih sedekah dan lain-lain sebagainya sunnahnya. Yang satu aja kata Nabi SAW, man tamassaka bis sunnah dakhalal jannah. Satu sunnah bisa masukin orang ke surga. Lantas bagaimana kalau dia ngerjakan berbagai macam sunnah? Sehingga kita bisa tahu, oh berarti Bib keseharian kami ini sudah termasuk sunnah, sudah. Nah sekarang kalian sudah punya ilmu, kalian sudah punya ilmu. Sebab paling afdolnya yang wajib kita kerjakan, dalam hadis dikatakan afdolul ibadati ummati tolabul ilim. Seafdol-afdolnya ibadah umatku kata Nabi SAW belajar. Kenapa? Dari belajar dia tahu kedudukan sholat,
Dari belajar dia tahu tadi itu makna sunnah. Dari belajar dia tahu bagaimana dia memposisikan dirinya. Dari belajar dia tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Makanya lebih afdol belajar kemudian sholat. Maksudnya apa? Dia harus mengetahui ilmunya. Berarti kalau kita nggak tahu ilmunya nggak usah sholat, Beb. Ya bukan begitu. Tetap sholat sambil belajar. Beb, tapi saya bodoh, Beb. Allah nggak suruh pinter. Allah nggak pernah nyuruh kita pinter. Yang penting belajar. Akan kata ulama, di antara tanda orang belajar itu mahufidha far wa ma kutiba gor. Semua yang dihafal itu biasanya cepat hilang, tapi yang ditulis itu bakal tetap.